ajaran Islam jelas berperan dalam rangkaian kejahatan kemanusiaan ini. Memang bukan ajaran Islam sebagaimana yang diyakini saya, atau mungkin Haikal Hasan, atau Anwar Abbas, atau Benny Mamoto. Tapi ajaran Islam yang terus disebarkan, dikembangkan, ditanamkan oleh kalangan yang memang percaya bahwa Islam sesungguhnya memang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan jalan Allah dengan memerangi musuh-musuh Islam termasuk umat Kristen. Wacana Islam itulah yang harus dilawan, ditolak, dibasmi. Hanya kalau kita bersedia jujur mengatakan bahwa dalam Islam memang ada ajaran-ajaran yang bisa ditafsirkan dengan cara ekstrim semacam itu, kita bisa memerangi terorisme. Tanpa mengakui kenyataan pahit itu, kita tidak akan pernah bisa memerangi terorisme, ekstremisme. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Luar biasa ya. Ini ulasan terbagus yang pernah saya dengar Ade Armando ya. Jadi oke saudara-saudara, terima kasih buat Pak Jenderal yang sudah mau baru pulang langsung nyatroni Zoom kita dan YouTube kita. Tapi itu benar ya Pak Jenderal ya, waktu saya kasih judul Pancasila itu, wah ini menghujat ini ya. Padahal Pancasila kan saya hanya mengutip dari Pak Jenderal. Makanya kan saya bilang kan bukan hanya itu Pak Paul. Bineka Tunggal Duka. Iya. Jadi orang ini yang lagi jantungan ini makanya nggak saya bantah. Saya udah jarang bantah dia, takut nanti saya lagi bantah dia mati gitu loh. Dia nantang-nantang saya debat, takutnya saya ngomong ya, terus saya nggak sengaja ngomong apa, terus adrenalin dia terpacu, malah lagi ngomong sama saya mati, terus saya disalahin lagi sama Pak Hendro, ini dibilang nggak ada belas kasihan. Bineka Tunggal Ika jadi Bineka Tunggal Duka, terus Pancasila saya bilang kan gitu kan. Nah sebetulnya memang iya ya, tadi itu adalah sebuah bukan kita menghina Pancasila, itulah sebabnya di SOM kita setiap minggu, setiap hari Senin kita ada pelajaran tentang Pancasila. Karena kalau orang Kristen sendiri nggak ngerti Pancasila, mampus kau. Kita ini udah jadi minoritas, nggak ngerti apa yang menjadi hak kita di dalam negara Indonesia ini berdasarkan konstitusi yang kita junjung bersama. Termasuk hari ini, kenapa kita begitu kita angkat dari kemarin ya, Antek Khilafah, Bima Arya dan si Chaplin ini, karena kita melihat dengan nyata, tetapi seakan-akan nggak peduli, bahkan orang-orang Kristennya nggak ada yang aware, nggak ada yang sadar. Nah, padahal sudah sedemikian nyata di depan mata, bukti-bukti sudah di depan mata, dan kita tahu ada terjadi barter politik antara Pancasila dengan negara khilafah. Itulah faktanya. Oke, luar biasa karena ini sudah. Ya, Pak Jenderal silakan kasih penutup. Saya komentari dulu apa yang disampaikan Pak Armando. Sekalian kasih kata penutup ya. Kemarin itu kan sudah saya sampaikan. Doktrin itu ajaran. Ajaran yang diajarkan. Dan diyakini kebenarannya menurut yang belajar. Jadi, tetapi kan saya bilang, kalau Pak Ade Armando bilang tadi kan benar dia bilang itu. Tetapi doktrin itu bukan tindakan. Itu hanya ajaran. Bagaimana kita melakukan tindakan tergantung kepada keputusan kita. Kita mau nggak yang seperti itu? Kan hati nurani harusnya bicara. Otak bicara. Benar nggak seperti ini? Loh, ya kan sudah terbukti nggak? Sebenarnya roh itu bisa dipanggil loh. Ditanya mereka yang mati, betul nggak dia masuk surga? Cuman kalau kita nggak boleh. Seperti si Saul dulu memanggil siapa? Nabi apa itu ya? Samuel ya? Samuel, rohnya Samuel. Rohnya Samuel dipanggil kan gitu. Kita nggak boleh, kita dilarang. Tapi mereka sebenarnya biasa tuh memanggil-manggil roh. Tanya aja bilang, apakah semua tokoh-tokoh teroris Osama bin Laden apa segala macam itu mereka masuk surga? Ternyata mereka ada di mana sekarang? Kan begitu. Makanya Samuel bilang, hari ini juga kau sama anakmu sama-sama saya ada di mana? Di kuburan kan gitu.
Nah, yang begini-begini ini kalau kita mau jujur, makanya tergantung. Ajaran tuh banyak sekali. Tinggal kita mau mengambil keputusan, apakah kita mau melakukannya apa tidak. Ya pakai nalar dong. Ya kan? Saya setuju kalau Pak Armando tadi bilang, oh, saya Muslim, tapi saya juga tidak menggunakan ayat-ayat itu. Ayat-ayat itu bisa dijadikan apa? Bisa dijadikan atau dimanfaatkan untuk membuat satu kesalahan karena dia merasa paling benar, kan begitu. Makanya susah. Masalah ketuhanan kita tidak tahu. Ya sangat misteri. Jadi kalau kita bilang kita paling tahu semuanya, itu membuktikan bahwa kita tidak tahu apa-apa sebenarnya. Kebodohan kita gitu loh. Kalau kita bilang kita paling tahu, sebenarnya itu kebodohan kita. Mana ada. Tetapi yang menjadi masalah sekarang, Pak Paul, lebih banyak unknown daripada yang mengerti. Daripada lebih banyak yang tidak mengerti, tidak tahu, merasa tahu. Ini yang berbahaya dibandingkan yang tahu. Biarpun dia jago, profesor apapun sekalipun dia profesor, dokter, tetap dia punya keterbatasan di dalam pengetahuan, apalagi tentang Tuhan. Kita nggak tahu loh tentang Tuhan. Jadi jangan kalau kita tahu semua tentang Tuhan, apa yang terjadi Pak Endro? Kita bisa memanipulasi. Ya. Nah ini yang menjadi masalah. Karena kita merasa tahu Tuhan tentang Al-Quran semua, akhirnya Al-Quran pun dimanipulasi. Mohon maaf itu. Yang model siapa lagi itu? Ya banyak sekali saya lihat. Esrusaro, Tewu, siapa lagi saya dengerin kemarin. Itu biangnya dua orang ini sebetulnya, si Esrasoro sama Yosua Tewu ternyata. Jadi mereka berdua bertengkar, saling. Dia masa lebih tahu innernya ketuhanan. Betul. Wah, saya sendiri nggak bisa. Itu misteri itu. Iya. Sangat-sangat misteri. Kita tidak tahu. Kalau kita tahu semua masalah ketuhanan, waduh, masalah God, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu, wah kita bisa manipulasi itu. Sama lah dengan kejadian-kejadian ini. Para teroris ini merasa dia lebih tahu semuanya, kan? Betul. Loh iya. Takbir. Makanya hati-hati. Yang begini-begini bagaimana kita bisa mencerahkan saudara-saudara kita itu? Bagaimana? Dia bilang, ini saya perintah Allah. Loh, terus bagaimana kalau sudah begitu? Makanya setan pun, malaikat sekalipun tidak tahu misteri tentang ketuhanan. Jadi mohon maaf lah, kita cuman banyak yang unknown daripada yang known. Ya, artinya banyak yang tidak tahu daripada yang tahu. Dan cilakanya, wah mereka merasa tahu semuanya. Justru kalau comot ayat lagi. Tahu, iya, comot ayat kayak ini sebelah juga, ya kan? Iya. Itu. Padahal ayatnya nggak nyambung, Pak Jenderal. Nggak nyambung. Comot ayatnya nggak nyambung. Lah, sementara kita manusia, kita punya keterbatasan. Dari mana? Dari mana? Para saintis sekarang. Apa dia tahu semua? Dia tahu kan setelah dia mendalami, baru dia tahu. Lah kita ini kan belum, keterbatasan manusia. Jadi ini ya, the greatest understanding atau misconception karena kita merasa tahu. Padahal ketika kita merasa tahu, itu kita sudah menunjukkan bahwa kita paling bodoh. Itu aja udah. Haleluya. Ini penutup yang luar biasa. Itu yang baru benar itu. Kali soy belum itu. Ini harus digarisbawahi nanti. Ini quotes dari Pak Jenderal yang paling luar biasa ini. Haleluya. Oke, karena kita harus doa fajar besok, kita harus sudahi acara kita. Walaupun animonya masih tinggi, di sini bertahan 61 penonton peserta Zoom dan masih ada 1.800 yang ada di live YouTube. Cuman kita harus kuprak-kupraknya cucunya di stop dulu. Besok silakan olah BB masing-masing di rumah masing-masing. Pak
Pak Endro Firleso boleh pimpin dalam doa. Sekali ini kita berdoa juga untuk kondisi terakhir hari ini ya, dan juga kita minta kesehatan buat Pak Jenderal supaya diberi terus kesehatan dan semangat sehingga bisa mengajar kita terus setiap hari Senin. Haleluya.